Halo semua, balik lagi di channel Tontoku. Untuk video kali ini tentunya kita akan melanjutkan lagi bahasan yang udah kita mulai, yakni bahas Super Sentai yang lagi tayang saat ini. Apalagi kalau bukan Bakugan Sentai Boom Boom Ger episode ke-22. Walaupun ini sebetulnya udah telat banget dan bahkan hari ini episode 23-nya udah tayang ya. Jadi sorry banget atas keterlambatannya karena gue juga lagi punya kesibukan yang cukup padat nih belakangan ini. Tapi tetap ya, gue janji akan mengusahakan semampu gue untuk ngebahas Boom Boom Ger ini sampai tamat. Jadi gak apa-apa ya. Dan langsung aja kita masuk ke bahasannya. Yuk kita mulai. Jadi kita kembali lagi ke perusahaannya Pak Naito Raita, yakni perusahaan Lightning Tech. Dan di situ Taiya dipanggil lagi ya, buat mengirimkan suatu barang, yakni kembang api untuk ponakannya Pak Naito. Dan di sini dimention juga ya, kalau Pak Naito gak nyangka kalau Taiya adalah Bunred. Jadi memang Boom Boom Ger ini gak menyembunyikan identitasnya ya sebagai superhero. Gak seperti superhero mainstream yang merahasiakan identitas mereka. Tapi Boom Boom Ger ini ya boleh dikatakan cukup terang-terangan juga memperlihatkan identitas mereka di depan publik. Ketika mereka henshin dan di banyak kesempatan lain lah. Di lain tempat, Hashirian melakukan aksinya kembali, dan sekarang mereka melakukan aksinya di perkemahan anak-anak yang ada di gunung. Alasannya supaya Boom Boom Ger gak ikut campur, gak mengganggu mereka ya, karena pikirnya Boom Boom Ger ngapain juga ada di tengah gunung. Dan supaya gak diketahui publik juga ya, makanya mereka ngincer tempat terpencil supaya mereka bisa menghasilkan gasolin sebanyak yang mereka mau. Dan ya, yang mereka serang adalah perkemahan anak-anak yang di situ ada ponakannya Pak Naito. Yang lambat laun ya Taiya juga bakalan datang juga ke sana. Dan kali ini Kurumajunya terbuat dari tenda. Jadi kemampuannya juga gimana ya? Sebenarnya cukup oke juga karena bisa mengeluarkan perangkap berupa tenda untuk memerangkap atau menjebak orang-orang ya. Cuman memang secara visualisasi dibikin lebih ringan aja kali ya, supaya ya mudah diterima juga sama audiens di bawah umur yang memang jadi target utamanya ya. Jadi hampir semua yang ada di situ udah terjebak, udah terperangkap ya. Cuman satu anak nih yang belum terperangkap, yakni ponakannya Pak Naito. Jadi si anak ini bernama Senji ya, dimana dia berhasil kabur, cuma ya memang dikejar-kejar juga sama pasukan Nejireta. Dan beruntungnya gak jauh dari sana ternyata Sakito sama Byundi lagi berkemah juga. Karena ya mereka yang masih belum punya tempat tinggal juga di bumi ya. Makanya mereka memutuskan buat berkemah aja untuk bermalam. Hingga mereka mendengar teriakan dari Senji. Dan mereka pun menghampiri Senji dan pasukan Nejireta. Tentunya untuk melawan mereka lah. Dan di sini Sakito berubah, cuman gimana ya? Memang sih menggunakan sequence seperti biasa ya, cuman di sini dipotong jadi lebih pendek. Kesannya seperti ya memang mempersingkat waktu gitu ya. Tapi agak kurang nyaman dilihat gitu. Mendingan gak usah pakai sequence aja sekalian kalau mau mempersingkat waktu dan mempermudah proses produksi episode ini sendiri. Jadi kalau dibikin kayak begini justru nanggung dan menurut gua gak bagus juga ya, gak enak buat dilihat ya. Ya itu minor detail sih sebenarnya ya, cuman agak mengganggu sedikit lah di bagian ini. Kemudian Taiya juga udah nyampe ke lokasi ya, dan melihat ada Sakito yang lagi bertarung. Kemudian Taiya juga melihat ada Senji di sana, sehingga dia pun langsung menolongnya juga. Hingga tenda Kuruma melakukan serangannya lagi untuk memperangkap mereka berdua. Beruntung mereka diselamatkan sama Sakito, dan malah Sakito yang di sini kena perangkap tersebut ya. Kemudian Byundi menyuruh Taiya sama Senji buat lari, dan untuk Sakito biar dia yang urus. Tapi di situ Byundi malah kena juga, akhirnya ya dua-duanya malah terperangkap di sini. Kemudian pas Taiya mau kembali lagi ke mobilnya, ternyata di mobilnya udah ada trio Hashirian, sehingga mereka berdua pun gak bisa kembali ke sana dan terpaksa harus mengitari gunung untuk kembali ke kota. Kemudian Taiya juga menghubungi teman-temannya di markas agar mereka datang ke sana untuk membantu. Oh ya, sebelum mereka pergi di sini Boom Boom ngasih Boom Boom Leon ya, yang memang udah dibuat sama Boom Boom dan Deshashiro. Jadi ini adalah personal mecha dari Bunred 119 dan juga memiliki teknologi yang sama seperti Boom Boom Safari dan Boom Boom Marine, yakni mempunyai teknologi AI di dalamnya. Kemudian di tengah perjalanan mereka berdua, di sini Senji nanya ke Taiya, ngapain dia bisa ada di sini? Jadi Taiya juga ngejelasin kalau pamannya ya
Pak Naito menyuruh dia untuk mengirimkan kembang api ke Senji yang lagi berkemah. Dan di sisi lain Komandan Cannonberg kesel ya sama trio Hasirian yang kerjanya cuma main-main doang. Dan mereka bilangnya ya Bunred sama si anak itu lagi dikejar sama tenda Guruma. Kemudian di sini Komandan Cannonberg bilang daripada ngejar mereka, mendingan bikin mereka yang datang sendiri aja menggunakan sandera yang udah ada di tangan mereka. Singkatnya, Taiya sama Senji udah berhasil nemuin jalan pulang dan kota juga udah kelihatan. Tapi di sisi lain mereka juga ngeliat teman-teman mereka udah ada di sana juga yang lagi disandra. Kemudian Komandan Cannonberg juga menebar ancaman kepada Bunred ya, kalau dia nggak muncul, Hasirian akan melakukan sesuatu kepada para sandera. Sehingga di sini Taiya gak punya pilihan lain dan datang ke lokasi seorang diri. Tapi ternyata Sakito juga muncul juga di situ. Dan ternyata dia berhasil lolos dari perangkap tendanya tadi. Kemudian mereka berdua pun henshin bareng. Dan ini yang gua maksud ya. Jadi berubahnya tuh gak usah pakai sequence aja sekalian. Dan di sini juga keren ya, karena Sakito di sini ngelempar tendanya tadi. Kemudian tenda tersebut jadi transisi perubahan mereka berdua dari wujud manusia ke wujud rangernya. Ini keren. Kemudian mereka roll call bareng dan bertarung bersama melawan tenda Guruma. Dan gue selalu suka ya kalau Bunred sama Bun Violet udah bertarung bersama. Kelihatannya tuh enak aja ya buat dilihat. Kerjasama antara keduanya juga cukup efektif untuk mengalahkan musuh. Kombinasi keduanya yang sama-sama keren juga membuat pertarungan jadi enak lah buat dilihat. Hingga di satu momen di sini Taiya hampir kena perangkap tendanya itu ya. Beruntung berhasil diselamatin sama Sakito. Hingga setelah itu Taiya pun berubah ke form barunya yakni Bunred 119. Kemudian pertarungan pun terjadi antara Bunred 119 melawan tenda Guruma. Jadi musuh yang dilawan juga ya pas banget gitu kan. Bisa mengeluarkan serangan api. Jadi dari 2 episode kemarin memang sesuai banget ya musuhnya sama kemampuan atau kekuatan dari Bunred 119. Jadi musuhnya bisa mengeluarkan serangan api dari Apar Guruma kemarin gitu kan. Dan juga tenda Guruma kali ini. Yang dia bisa mengeluarkan serangan dari api unggunnya itu ya. Jadi serangan api dilawan sama Bunred 119 yang memang bertemakan pemadam kebakaran yang bisa mengeluarkan serangan air. Ini pas banget juga gitu ya. Kemudian pertarungan pun terjadi dan di sini highlightnya masih di Bunred 119 ya, yang memang masih form baru gitu ya. Jadi pertarungan pun juga berlangsung ya nggak berimbang ya. Jadi Bunred 119 di sini ya unggul telak dengan serangan-serangan yang dilancarkan, kemudian juga dari segi kecepatan dan serangan-serangannya pun juga sangat impactful ya, sehingga membuat tenda Guruma pun berhasil dikalahkan dengan mudahnya. Kemudian seperti biasa di sini ya tenda Guruma jadi raksasa lagi ya setelah ditembakkan highway beam sama Yaruka. Kemudian di sini juga Komandan Cannonberg melakukan suatu eksperimen baru juga ya dari hasil temuan dia, yakni membuat Nejireta jadi raksasa. Kemudian para Hasirian pun mengirim para sandera ke suatu gedung ya. Kemudian di sini tenda Guruma dan juga pasukan Nejireta membakar gedung tersebut, seolah-olah menjadi suatu api unggun ya bagi mereka. Jadi situasinya di sini cukup genting juga ya. Kemudian Bum Bum Jar yang lain pun juga datang ke lokasi dan ini datangnya telat banget lagi ya untuk memberikan Bum Bum Car baru ke Bunred 119 ya. Kemudian Bunred pun memanggil Bum Bum Car tersebut yakni Bum Bum Leon dan di sini prioritas utamanya adalah menyelamatkan para sandera dulu ya. Jadi mekanya ini berbentuk pemadam kebakaran yang tentunya memiliki tangga juga ya di atasnya untuk mencapai ketinggian dan di sini Taiya pun berhasil untuk nyampe ke lokasi dari para sandera ini berada ya. Dan di sini datangnya juga keren banget karena memang ada api yang besar di sekelilingnya. Kemudian di sini Taiya melompatinya itu kelihatannya keren banget lah di situ ya. Hingga di sini mereka pun berhasil masuk ke Bum Bum Leon ya dan berhasil diselamatkan oleh Bunred 119. Setelah para sandera sudah diselamatkan, kemudian Bum Bum Leon pun berubah ke wujud singanya ya, yakni Bum Bum Leon Rescue untuk melakukan serangan kepada tenda Guruma dan di sini ya pakai CGI lah ya. Gue juga udah sempat bilang juga kalau pertarungan menggunakan CGI itu ya kelihatannya agak kurang aja sih.
Lalu di sini juga anggota Boom Boom Jer yang lain memanggil Boom Boom Car mereka masing-masing dan bergabung ya ke Boom Boom Leo Rescue. Dan ya pertarungannya sih ya gitu-gitu aja lah ya, karena memang wujud singa melawan tenda Guruma yang memang menggunakan CGI juga. Tapi di sini ya singkatnya mereka pun berhasil mengalahkan tenda Guruma ya. Setelah pertarungan ya tentunya para anggota Boom Boom Jer yang lain cukup excited juga lah ya sama Boom Boom Leon ini, karena mecha baru yang memang cukup powerful juga. Kemudian di sini kita ngelihat Taiya yang lagi teleponan sama Pak Naito ya, dimana Pak Naito di sini mengucapkan terima kasih ke Taiya karena dia udah ngirimin kembang apinya, dan bahkan Pak Naito di sini dapetin sesuatu yang lebih daripada itu, yakni senyuman terbaik dari keponakannya. Dan episode 22 pun berakhir. Jadi episode kali ini ya oke aja lah ya, episode yang cukup menghibur, tapi bukan episode yang bagus banget juga, enggak ya. Dan di sini CGI-nya juga udah improve lah ya, jadi lebih baik dari teksturnya, kemudian juga dari segi pencahayaan kelihatan lebih natural aja gitu ya. Walaupun memang ketika di scene pertarungan kelihatan ya kayak begitu lagi. Jadi memang gua kurang suka sama pertarungan yang menggunakan CGI yang terlalu banyak seperti ini. Dan beruntungnya ya di episode mendatang, berarti episode minggu ini nih ya, akan hadir kombinasi baru dari Boom Boom Jerobo, yakni Boom Boom Jerobo 119, yakni gabungan antara ya Boom Boom Jerobo dengan Boom Boom Leo Rescue. Dan di sini nggak pakai CGI, jadi udah pasti bakalan lebih keren dari episode kali ini ya. Jadi kita tunggu aja untuk episode mendatang, oke? Jadi itu aja untuk episode kali ini. Sekali lagi gua mohon maaf ya atas keterlambatan dari video bahasan kali ini. Tapi thank you banget buat kalian yang selalu support channel ini ya, dengan cara nontonin video ini, kemudian juga like dan juga subscribe channel ini. Pokoknya thank you banget buat kalian semua yang selalu support channel ini. Dan jangan lupa juga untuk komentarin episode kali ini di kolom komentar di bawah ya. Yuk kita ramein kolom komentar sebagai tempat diskusi, terutama untuk Super Sentai, oke? Jadi akhir kata, bye bye guys.